Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, di pagi hari yang indah ini kembali kami datang kepadamu. Bersyukur limpah terima kasih atas kebaikan-Mu yang tak terhingga, atas cinta-Mu. Dan pagi ini Bapa, dengan kekuatan tubuh yang baru kami bangun dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar tidak lalu begitu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sains atau ilmu pengetahuan. Renungan hari ini judulnya Kekebalan Surgawi. Ayat inti terdapat dalam kitab Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sekitar tahun 1927 di Ghana, Afrika Barat, spesimen darah telah diambil dari seorang pribumi bernama Asibi yang sakit demam kuning yang parah. Dari sampel darah itu, strain virus demam kuning yang sekarang dikenal sebagai strain Asibi telah diidentifikasi. Setelah bertahun-tahun pengujian dan percobaan kepada monyet, tikus, dan embrio ayam, strain ringan demam kuning itu telah dikembangkan menjadi vaksin. Asibi sembuh, tapi semua vaksin yang diproduksi sejak 1927 berasal dari strain virus asli telah diperoleh dari penduduk asli yang rendah hati ini. Diteruskan sampai hari ini dari satu laboratorium ke laboratorium lainnya melalui kultur berulang dan multiplikasi eksponensial. Vaksin itu telah memberikan kekebalan dari demam kuning kepada jutaan orang di seluruh dunia. Melalui imajinasi kreatif sains, darah seorang pria di Afrika Barat telah dibuat untuk memperpanjang dan meningkatkan kehidupan seluruh umat manusia. Namun untuk menerima manfaat dari vaksin, seseorang harus secara pribadi menerima suntikan vaksin. Mereka bisa mengakui keberadaan vaksin, paham akan cara kerjanya, menikmati keajaiban yang diberikan, dan memuji orang yang menyediakannya. Tetapi kecuali seorang individu benar-benar menerimanya, itu tidak akan bermanfaat baginya secara pribadi. Saudaraku, kekebalan dari hukuman dosa bekerja dengan cara yang sangat mirip. Darah dari satu manusia, Yesus, memberikan keselamatan bagi setiap orang. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Dalam Roma 5 ayat 18. Kita dapat mengakui bahwa Allah ada, memahami pokok-pokok doktrin yang paling kecil, kagum pada berkat-berkat yang Tuhan sediakan, dan memuji Yesus untuk semua hal itu. Tetapi kecuali kita benar-benar menerima semua itu dengan iman, maka segala hal tersebut tidak akan ada gunanya bagi kita. Selain itu, bila mana persediaan vaksin sewaktu-waktu dapat habis, maka kasih karunia Allah tidak terbatas. Setiap orang yang meminta keselamatan dapat dipastikan akan menerimanya, walaupun hal itu tidak terhingga mahalnya untuk diperoleh, tetapi telah disediakan dengan gratis. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam kitab Roma 3 ayat 24. Selain itu, satu-satunya efek samping dari vaksin Tuhan adalah hidup baru di dalam Kristus. Maukah saudara menerima kekebalan surgawinya? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang baru saja kami dengar. Vaksin yang utama adalah vaksin dari Tuhan,
darah dari satu manusia, yaitu Yesus, yang memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Tolong kami mau menerima kekebalan surgawi-Mu. Tolong dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.